kita semua sebagai warga sekolah. Nah, makanya kebersihan itu penting, sudah diajarkan dalam agama dan juga ada peraturan-peraturan yang menyatakan bahwa kebersihan itu harus dijaga oleh seluruh warga sekolah. Nah, yang wajib membersihkan sekolah adalah seluruh warga sekolah, bukan cuma teknik, bukan cuma Bang Iwan, bukan cuma Bang Bule, bukan cuma Bang Tuyul, tapi kita semua sebagai warga sekolah, baik bapak, ibu guru, murid, TU, dan orang tua murid. Nah, makanya dari itu semua kita wajib menjaga kebersihan dan melestarikan taman-taman yang ada di sekitar kita. Nah, biasanya kalau di sekolah kita itu membersihkan lingkungannya bisa menggunakan ada yang namanya kegiatan-kegiatan atau program-program dari sekolah. Pertama, program-program tentang kebersihan tiket kamar mandi. Yang kedua, ada yang namanya program pemeliharaan selokan taman oleh siapa? Oleh siswa. Siswa dilibatkan dalam kebersihan lingkungan. Jadi siswa adanya kerja bakti dari jam 2 sekali, 3 minggu sekali, dan ada jadwal rutinnya. Dan kebersihan itu juga bisa bukan menggunakan alat kebersihan saja, tapi kita bisa menggunakan tangan kita sendiri. Caranya bagaimana, Pak? Ya kalau ada sampah di depan, kita bisa ambil. Jadi jangan nunggu sampahnya numpuk baru kita ambil. Jadi selain tangan kita sendiri bisa menggunakan alat kebersihan, sapu, apalagi pelan, terus pengki dan kemoceng, bahkan harus dilap juga. Nah, mengapa kita tidak boleh membiarkan lingkungan sekolah kotor? Pertama, kalian bapak tanya, nyaman nggak kalau lingkungan kotor? Nah, jadi hal ternyaman yang membuat pelajaran kita masuk ke otak kita apa? Lingkungan yang nyaman dan lingkungan yang bersih. Dari lingkungan yang bersih ini kita belajarnya nyaman, aktivitasnya nyaman. Terus apalagi Pak kegiatan-kegiatan kita seperti apa tadi? Terus apalagi Pak? Pramuka, perpustakaan, upacara. Nah jadinya kita nyaman dalam berkegiatan. Bagaimana cara mengatasi sekolah? Nah cara mengatasinya pertama dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Caranya bagaimana Pak? Kita sadar bahwa kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan membuat kita nyaman dalam belajar, dalam hal. Jadi yang harus kita lakukan adalah menanam di diri kita sendiri bahwa kebersihan itu yang utama. Kebersihan itu yang utama. Jangan sampai kita melewatkan atau melupakan, meninggalkan kebersihan. Jadi bagaimana caranya kita harus mengintrospeksi diri kita dulu. Ya kalau ada sampah 1-2 dipungut. Jangan sampai diomelin. Jangan sampai kita di justru ditarik-tarik dulu baru ambil sampahnya. Jangan seperti itu. Ya. Oke. Nah, menjaga lingkungan bukan cuma sekedar tiket kelas. Jadi kebersihan bukan tempat yang kita tempatin saja, bukan ruangan yang kita pakai saja, tapi dari depan sekolah sampai ke belakang sekolah, ke taman, ke kantin, bahkan tempat-tempat yang kalian jarang datangin juga harus kalian menjaga lingkungan. Di mana Pak? Bisa di kamar mandi, di kantin, di taman belakang, taman literasi, taman numerasi. Itu penting kita jaga. Karena apa? Karena proses pembelajaran dimulai dari bawah, dari kita masuk pintu masuk sampai
kita masuk ke kelas itu harus kita jaga sendiri. Seperti itu. Bagaimana anak kelas 1 sampai 6 bisa menjaga kebersihan kelas? Nah, bagaimana cara menjaga? Pertama, sekolah harus memiliki program-program yang baik. Contohnya Pak, program kebersihan yang sudah ada di Kementerian Selatan Lengkap apa Pak? Program yang pertama tentang jadwal kamar mandi. Terus yang kedua Pak, kerja bakti 2-3 minggu sekali. Ketiga, tentang yang terbaru duta cilik lingkungan. Nah, duta cilik lingkungan ini juga salah satu program yang baik, salah satu program yang harus dijalankan. Nah, itu program-program itu dulu kita harus jalankan. Kalau sudah program jalan, baru yang terakhir jadwal piket kelas. Karena apa? Jadwal piket kelas ini juga utama mendidik kita, mengajarkan kita pentingnya tentang kebersihan kelas. Ya. Apalagi kita menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih. Nah, kapan saja di saat kita menginjak sekolah sampai kita keluar dari sekolah, kita harus menjaga itu. Ya, kalau kita sudah menginjak sekolah, udah masuk sekolah, berarti tandanya tanggung jawab tentang kebersihan sudah ada di diri kita. Saat kita keluar sekolah, saat kita pulang, baru tanggung jawab itu kita lepas. Besok setelah masuk lagi, tanggung jawab kita ada di diri kita sendiri. Karena kalau tidak ada tanggung jawab tentang kebersihan, ya kita tidak memiliki rasa peduli terhadap lingkungan. Jadi kapan saja, ya saat kita berada di sekolah, dari mulai datang sampai nanti pulang kembali. Yang harus dilakukan agar membersihkan lingkungan sekolah. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama, kita harus melihat ruangan yang kita gunakan dulu, yaitu ke kelas. Kita harus melihat kelas kita dulu. Kelas kita kotor apa enggak? Kelas kita sudah bersih atau belum? Kalau belum, yaitu kita harus melakukan pembersihan dalam kelas. Kalau kelas kita sudah bersih, kita melihat depan ruangan kelas kita. Kamu buang sampahnya udah pada tempatnya atau belum? Udah benar atau belum? Masih banyak sampah-sampah yang berserakan atau belum atau enggak? Setelah itu kita melihat tangga turun ke bawah. Baik, kalian ruangannya di paling atas, melewati lantai 3, lantai 2, lantai 1. Nah, itu tanggung jawab kalian tuh. Kalau kalian lewat depan, harus mengambil sampahnya. Nah, setelah itu kalian jalan ke kantin. Kalau setelah kalian jajan, sampah-sampah yang kalian pegang atau kalian lihat sampah di kantin, itu harus kalian pungut. Kalian harus bawa lagi. Kemana Pak? Di tempat sampah. Setelah itu, ya kalau kalian petugas duta cilik atau kalian bukan petugas duta cilik, ya kalian juga wajib melihat sekitar. Jangan cuma kelas, jangan cuma depan kelas, tapi taman-taman yang kalian sering duduki, tongkrongi. Tuh. Ya. Nah, jika lingkungan tidak dibersihkan, lingkungan akan menjadi sarang penyakit yang seharusnya bukan dijadikan tempat belajar, yang bukan seharusnya dijadikan tempat bermain, yang bukan seharusnya dijadikan tempat kalian menimba ilmu, tapi dijadikan tempat sampah. Makanya kalau kalian ingin sukses, kalian ingin ilmunya masuk ke dalam otak, belajarnya nyaman, nah lingkungan dulu yang utama. Jadi kalau sekarang karena pemerintah kita sudah menerapkan tentang pentingnya peduli lingkungan, kita itu wajib dan bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita, baik di sekolah, di rumah, di tempat belajar, di tempat main. Itu tanggung jawab kita semua.
Jadi sudah bukan tanggung jawab petugas kebersihan. Petugas kebersihan tugasnya membersihkan lingkungan. Kalau kita membersihkan lingkungan yang kita gunakan. Nah, itu. Jadi Bapak sekali lagi Bapak tegaskan bahwa lingkungan itu penting kita jaga agar yang kita cita-citakan, yang kita inginkan pastinya akan tercapai kalau belajar kita nyaman, tentram, dan bersahaja. Itu mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Ada lagi pertanyaannya? Ada? Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.